Berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba membuat sebuah migration, di mana migration ini bisa kita gunakan untuk membuat sebuah table pada database yang kita gunakan dengan bantuan Laravel. Yang pertama yang akan kita lakukan, mungkin ini kita exit dulu, lalu mungkin kita coba running dulu PHP Artisan serve. Ini untuk merunning Laravel project kita. Nanti kalau kita menjalankan komen ini, Laravel akan membuatkan sebuah local server untuk kita di port 8000. Oke, ini adalah tampilan default daripada aplikasi Laravelnya. Kita biarkan dulu aja teman-teman. Kita akan fokus ke bagian migration. Nah, untuk melihat bagaimana cara membuat migration, silahkan teman-teman kunjungi laravel.com. Ini adalah website dokumentasi resmi dari Laravelnya. Kita masuk ke bagian Get Started, lalu teman-teman masuk ke bagian database. Nah, di bagian database ini, teman-teman langsung buka bagian migration-nya. Di bagian migration, di sini sudah dikasih tahu oleh Laravel untuk mengenerate sebuah migration baru, kita bisa menjalankan komen ini. Jadi komennya adalah PHP Artisan, migration, lalu nama migration-nya apa. Oke, kita akan langsung cocokkan teman-teman. Di sini saya akan coba split dulu untuk terminalnya. PHP Artisan, migration, di sini create post table. Nah, di sini kita akan membuat dua buah migration sesuai dengan use case yang sudah kita siapkan di awal. Jadi nanti kita akan membuat migration untuk table post sama migration untuk table comment. Oke, kita akan buat dulu migration untuk table post. Kalau kita menjalankan comment ini, nanti Laravel akan mengenerate sebuah file migration yang akan tersimpan pada folder database migration, dan di sini adalah tempat Laravel menyimpan file-file migration. By default, kalau teman-teman lihat di sini sudah ada beberapa file migration. Ini adalah bawaan daripada Laravelnya, tapi kita akan fokus ke bagian post migration yang baru kita buat tadi. Oke. Nah, di sini kurang lebih tampilannya seperti ini, teman-teman. Ini adalah template daripada migration-nya. Dan di sini kita bisa melakukan setup file atau field apa aja atau atribut apa aja yang mau kita buat pada table post gitu. Dan di sini kita akan buat table. Di sini kita akan buat sebuah atribut, type-nya adalah string. Lalu untuk field-nya kita kasih nama title. Oke, di sini saya masih menggunakan Copilot. Saya akan coba disable dulu. Oke, nah selanjutnya yang mau kita buat adalah atribut description, type-nya string juga. Lalu di sini namanya description, dan atribut berikutnya yang akan kita buat adalah atribut soft delete. Nah, teman-teman bisa abaikan ini dulu karena ini akan kita bahas di bagian akhir daripada playlist kali ini. Nah, jadi soft delete ini adalah sebuah fitur dari Laravel yang dimana ketika kita menggunakan fitur ini, Laravel akan mengenerate sebuah field baru pada table kita yang dimana namanya adalah deleted add. Nanti kita akan lihat ketika tabelnya itu sudah ke-generate, teman-teman. Nah, kalau sudah, silakan teman-teman buat atribut sesuai dengan kebutuhan. Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan untuk type daripada kolomnya itu apa aja sih yang disediakan oleh si Laravel, kalau teman-teman masuk ke bagian dokumentasi, teman-teman bisa scroll ke bagian bawah. Nah, di sini ada beberapa kolom types yang sudah disediakan oleh si Laravel.
Jadi selain tadi ada string, ada increment, ada juga type-type yang lainnya yang bisa teman-teman gunakan sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, karena kebutuhan kita simple, jadi kita menggunakan type atau ya type kolomnya itu adalah string. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah di sini setelah kita melakukan setup untuk migration post-nya, hal yang berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat migration baru untuk table comment. Nah, di sini eee, kita bisa buat migration baru, nanti di sini akan ke-generate sebuah migration baru namanya create comment tables, dan di sini kita bisa buat dollar table, lalu di sini type-nya string, namanya adalah comment. Lalu untuk atribut yang kedua, di sini kita akan membuat sebuah atribut baru, type-nya adalah integer, lalu untuk field-nya kita kasih nama adalah user_id gitu. Nah, kalau kita sudah berhasil melakukan setup untuk migration post dan juga migration comments. Nah, kalau migration-nya sudah ready, apa yang harus kita lakukan berikutnya? Yang akan kita lakukan berikutnya untuk mengenerate migration yang sudah kita setup tadi, kita bisa menjalankan perintah php artisan migrate gitu. Nah, sebelum komen ini kita generate, kita pastiin bahwa di database kita di sini belum ada table apapun. Di sini saya sudah klik, teman-teman bisa perhatikan tanda panahnya, ini masih kosong. Nah, sekarang kita coba migration-nya. Nah, di sini kalau migrate-nya itu tidak ada error atau berhasil, di sini akan ada tulisan dan sebanyak migration yang teman-teman berhasil migrate gitu. Dan di sini kalau teman-teman bisa lihat, kita coba refresh. Nah, sekarang sudah terbuat sebanyak 7 table. Teman-teman bisa abaikan table-table lainnya, kita akan fokus ke table post dan juga comment. Nah, sekarang kalau kita cek di bagian table post ini, maka teman-teman bisa lihat ada beberapa atribut yang sudah kita set tadi. Di sini ada ID, title, description, deleted add, created add, dan juga updated add. Nah, di sini kita akan coba bahas satu persatu. Di sini kalau teman-teman cek di bagian post migration-nya, table chaining ID ini, maka dia akan mengenerate sebuah atribut dengan nama ID. Lalu untuk bagian kedua ini sesuai dengan nama atributnya, title, maka dia akan nge-generate sebuah atribut dengan nama title, begitupun dengan description. Dan untuk bagian shop deletes ini, maka di Laravel akan mengenerate sebuah atribut dengan nama deleted add. Dan untuk yang terakhir, timestamp ini Laravel by default akan mengenerate sebuah atribut dengan nama created add dan juga updated add. Nah, kebutuhan ini biasanya untuk melakukan logging ya, gitu kan. Data tersebut kapan dibuatnya dan kapan terakhir di-update-nya, gitu. Jadi, itu dia daripada fungsi-fungsi dari migration-nya, gitu. Dan untuk table comment, kalau teman-teman lihat di sini juga sudah kebuat sebuah table dengan atribut ID, comment, user ID, created add, dan juga updated add. Ini sesuai dengan yang sudah kita set di bagian migration-nya. Nah, jadi itu dia teman-teman cara kita melakukan atau membuat migration pada Laravel. Saya akan coba recap. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan untuk mengenerate sebuah migration adalah dengan menjalankan komen ini. Jadi PHP artisan migration, lalu nama migration yang mau teman-teman buat. Ketika komen ini dijalankan, by default Laravel akan mengenerate satu file
yang, tersimpan pada folder database, lalu di sini ada folder migration dan migration-nya itu akan ditaruh di sini. Dan selanjutnya teman-teman bisa lakukan setup, tabel-nya sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu. Field apa aja atau atribut apa aja yang mau teman-teman, buat. Dan selanjutnya kalau migration-nya sudah, teman-teman selesai setup, hal yang berikutnya yang teman-teman lakukan adalah teman-teman menjalankan perintah PHP Artisan Migrate, maka nanti migration yang sudah kita setup tadi akan ke-generate ke database kita dalam bentuk table gitu. Dan, untuk, kolom type-nya yang bisa teman-teman gunakan, di sini teman-teman bisa lihat, ada banyak banget kolom type yang bisa teman-teman gunakan. Ada big integer, ada binary, boolean, dan lain sebagainya. Silahkan teman-teman gunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi itu dia teman-teman untuk migration, pada Laravel.